Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Ramadan Dan saya Gatot Sugiarto. Di sini kami dari SMKN Setung Lego. Pada video kali ini kami mendapatkan sebuah studi kasus yang dimana untuk topologinya ada seperti ini. Dan untuk studi kasusnya akan saya bacakan. Dalam sebuah kasus terdapat kantor pusat yang memiliki 2 ISP dan kantor cabang yang memiliki 1 buah ISP. Jadi untuk kantor pusat saya namai K1 dan kantor cabang saya berikan nama K2. Keinginan dari sebuah pemilik ingin menghubungkan 2 kantor tersebut, lalu lakukan manajemen jaringan pada kantor utama dan kantor cabang serta hubungkan dengan tunnel VPN. Nah, di K1 ini nanti terdapat 2 ISP yang dimana kami ingin mensatukan 2 ISP tersebut, maka kami akan melakukan teknik load balancing. Lalu untuk menghubungkan antar kantor, kami akan menghubungkan dengan VPN tunnel L2TP. Untuk konfigurasinya akan dilakukan oleh teman saya. Baik, pertama saya akan konfigurasi untuk di router kantor utama terlebih dahulu. Oke, untuk sebelumnya di sini sudah saya remote ya. Oke, pertama kita tambahkan terlebih dahulu untuk DHCP kliennya. Di sini saya sudah menambahkan untuk header 1 itu menuju ke ISP utama, lalu untuk header 2 ini menuju ke ISP kedua. Di sini saya akan menggunakan load balance yang SIMP ya, karena terbilang cukup simple. Kalau SIMP itu kita cukup konfigurasi di rutinnya saja, jadi kita tidak perlu membuat firewall manual atau apapun itu. Baik, langsung saja. Di sini pertama saya akan konfigurasi load balance-nya terlebih dahulu. Kita tinggal pergi ke IP lalu root. Oke. Di sini sudah tertambah. Oke. Nah, sebelumnya di sini saya sudah menambahkan load balance-nya. Jadi di sini saya menggunakan load balance 1:1 ya, karena di sini saya menggunakan gateway dari SP2 itu 1 dan gateway dari SP1 itu sejumlah 1. Jadi untuk gateway dari SP2 itu yaitu 20-20-21 dan gateway dari SP1 yaitu 10-10-11. Oke, nah jika sudah kita klik OK saja. Selanjutnya saya akan konfigurasi firewall NAT. Kita lihat. Oke, di sini untuk firewall NAT-nya kita bikin 2 ya. Untuk C-nya, untuk action-nya pilih masquerade, ke general. Untuk C-nya menggunakan SRC NAT. Dan untuk out interface saya pilih yang header 1 terlebih dahulu. Lalu saya akan membuat yang ke ISP2 yaitu sama menggunakan SRC NAT. Lalu untuk out interface nya pilih yang header 2. Lalu untuk actionnya masquerade. Selanjutnya coba kita lihat terlebih dahulu tadi perintahnya apa saja. Oke, ke customer 1 itu customer 1 dan 2 itu menggunakan PPPoE, lalu untuk ke kantor cabang itu menggunakan L2TP. Oke, nah di sini saya akan konfigurasi PPPoE terlebih dahulu. Untuk pertama, karena di sini terdapat 2 klien ya, jadi kita buat API pool-nya terlebih dahulu. Kita di sini kita bisa add di sini. Oke, nah sebelumnya di sini juga saya sudah membuat untuk IP pool-nya. Di sini saya kasih nama pool PPPoE. Lalu untuk address-nya saya isikan 172.16.1.2 sampai 172.16.1.4. Oke. Jika sudah, kita ke menu PPP, lalu bikin profil terlebih dahulu. Untuk name-nya di sini saya kasih nama profil PPPoE, lalu untuk local address-nya yaitu 172.16.1.1. Ini nanti yang akan kita gunakan di router utama ya, di kantor pusat itu untuk IP ini. Lalu untuk remote address-nya kita arahkan yang di IP pool yang telah kita buat tadi. Oke, jika sudah, kita tinggal konfigurasi script-nya. Nah, di sini kita tambahkan PPoE servernya terlebih dahulu. Sebelumnya karena ini menggunakan satu interface ya, jadi kita bridge terlebih dahulu. Oke, kita bikin bridge. Ini saya kasih nama
bridge PPPoE. Oke. Lalu untuk portnya di sini saya masukkan Ether 3 dan Ether 4 yang mengarah ke router client tadi. Oke, Ether 3 untuk bridge-nya bridge PPPoE dan Ether 4. Oke. Nah, di sini kita tinggal membuat servernya PPPoE terlebih dahulu. Kita add, bisa pergi ke PPP lalu PPPoE server ya. Lalu untuk interface-nya kita arahkan ke bridge port. Oke. Jika sudah, oke, kita lihat terlebih dahulu default root perlu ya. Sepertinya kita tambahkan saja untuk di secretnya saja. Di secretnya saja. Oh iya. Oke, lalu kita buat secretnya. Untuk namanya di sini saya kasih nama PPPoE. Lalu untuk passwordnya di sini saya isikan 123. Untuk service-nya pilih PPPoE. Untuk profilnya kita pilih profil PPPoE. Oke. Nah, jika sudah kita bisa klik OK. Lalu di sini coba kita hubungkan ke customer 1 ya. Oke, ini merupakan router customer 1. Untuk menghubungkannya juga mudah, kita tinggal pergi ke PPPP lalu kita add untuk PPPoE client. Oke, di sini untuk interface-nya ke router kantor utama itu menggunakan Ether 1 untuk connect-nya. Lalu kita langsung ke dial out saja. Di sini untuk usernya kita isikan yang telah kita buat di secret tadi, yaitu PPPoE. Lalu untuk passwordnya 123. Lalu kita add default root dan use peer DNS. Ini untuk akses ke internet, use peer DNS dan default root ini nanti akan secara otomatis menggunakan default root. Jika sudah kita di sini masih kurang E. Oke. Jika sudah klik OK. Nah, sudah running ya. Jika kita cek pada IP address, di sini sudah mendapatkan alokasi IP sesuai dengan yang kita konfigurasi di IP pool tadi. Selanjutnya kita konfigurasi yang berada di customer 2. Oke, ini merupakan router customer 2 dengan identity C2. Sama, kita pergi ke PPPP terlebih dahulu. Lalu kita add, pilih yang PPPoE client. Untuk ke general terlebih dahulu kita cek di sini menggunakan interface Ether 1 ya, untuk connect-nya sama dengan customer 1 tadi. Lalu untuk usernya di sini sama menggunakan PPPoE. Lalu untuk passwordnya 123 dan jangan lupa checklist yang use peer DNS. Oke, jika sudah klik OK. Oke, sama di sini juga sudah running. Kita cek pada IP address. Di sini IP-nya yaitu 172.16.1.3. Selanjutnya pergi ke router kantor utama terlebih dahulu. Oke, kita cek IP address. Nah, di sini juga sudah mendapatkan IP secara dynamic. Oke, selanjutnya kita cek terlebih dahulu apalagi. Menghubungkan K1 dan K2. Oke. Untuk menghubungkan di sini saya menggunakan tunnel L2TP, dan karena L2TP kita bisa lebih secure ya, karena ada fitur IP security. Oke, untuk servernya L2TP saya buat di kantor cabang ya. Oke, pergi ke PPP terlebih dahulu, lalu kita aktifkan L2TP server. Kita aktifkan. Oke, selanjutnya kita tinggal buat scriptnya saja. Jika sudah L2TP-nya sudah diaktifkan. Oke, di sini namanya saya kasih L2TP. Lalu untuk passwordnya sama, saya gunakan 123. Nah, saat saya lupa ya, karena ini saya akan menggunakan fitur IP security supaya lebih aman. Jadi untuk use IPsec ini saya pilih yes. Lalu untuk IP security-nya di sini saya isi misal admin ya 123. Oke, jika sudah oke. Nah, jika sudah kita tambahkan saja untuk scriptnya, namanya L2TP, passwordnya 123. Di sini local address-nya saya isikan 10
1 dan untuk remote address-nya 10 10 2. Oke. Ini default ya. Kita pakai default saja. Default ya, karena oke, jika sudah klik oke. Nah. Oke, untuk scriptnya telah terbuat. Sekarang kita tinggal hubungkan pada router cabang, router pusat ya. Caranya kita pergi ke PPP, lalu kita ke interface, kita pilih L2TP client. Nah, untuk connect to di sini kita lihat IP dari router cabang itu berapa. Di sini bisa kita lihat IP address. Oke. Untuk router cabang di sini mendapat alokasi IP dari SP yaitu 10.0.137.96. Kita tinggal konekkan di sini. Nah, di sini IP-nya 10.0.137.96 tadi. Iya. 96. Oke. Lalu untuk usernya kita isikan L2TP. Dan untuk passwordnya apa tadi? Saya lupa. 123 kayaknya. Oh iya. 123. Nah, di sini untuk karena di servernya yaitu di router cabang tadi kita menggunakan IP security, jadi untuk use IP security-nya kita centang lalu kita masukkan sama ya, yaitu admin at 123 tadi ya. Ya. Oke. Karena ini hanya untuk menghubungkan, jadi kita tidak perlu menambahkan default root. Jika sudah, kita klik oke. Kita tunggu apakah running. Oke, masih belum. Kita cek di server. Service-nya coba kita spesifikkan. Oh ya, maaf. Service-nya coba L2TP. Oke, belum ada yang connect. Coba cek ke kantor satu lagi. Cek. Mungkin untuk profilnya ini kita ubah ke default ya. aja. Oke. Default. Oke, kita tunggu. Nah, oke. Di sini sudah running ya. Jika kita coba kita lihat terlebih dahulu mendapat alokasi IP berapa. Di sini mendapat alokasi IP sesuai dengan yang kita setting di remote address tadi ya, yaitu 10.10.10.2. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi di router cabang 2. Karena ini jika kita lihat di sini di router cabang 2 itu terdapat 2 buah klien, yang dimana ini nanti akan bisa saling terhubung dengan customer 1 dan customer 2 menggunakan routing OSPF. Oke, jadi di sini saya akan konfigurasi IP terlebih dahulu di router di sini. Karena ini tadi sejaringan, jadi saya bridge terlebih dahulu untuk interface-nya. Oke, kita buat bridge-nya terlebih dahulu. Di sini saya kasih nama bridge LAN. Oke. Lalu untuk portnya di sini saya kasihkan yang Ether 2 dan Ether 3. Oke. Selanjutnya saya akan konfigurasi IP-nya. Untuk IP-nya yaitu 192.168.10.1/24. Interface-nya kita arahkan yang bridge LAN. Oke, untuk mendapatkan alokasi secara dynamic ini saya akan menggunakan fitur DHCP server. Oke, untuk interface-nya pilih yang bridge LAN. Kita next saja sampai sukses. Oke. Jangan lupa konfigurasi NAT ya, supaya bisa mendapatkan akses internet. Sama untuk SSC NAT, lalu untuk out interface header 1, lalu actionnya masuk WRN. Oke. Di sini kita tinggal melakukan routing OSPF-nya. Pertama saya akan konfigurasi di router pusat terlebih dahulu. Oke. Oke, sudah. Oh, maaf karena ini tadi IP-nya ya, apa itu? Bisa dibilang sama. Jadi kita rubah saja IP-nya. Karena ini nanti akan bentrok di sini. Oke, coba kita lihat di topologi. Oh, saya salah tadi, harusnya yang 10
bisa bentrok. Oke, di sini saya rubah di nya scriptnya, lalu di sini saya rubah 10 12 1 10 12 1.2. Oke, kita cek IP address mendapatkan. Oke, Kita lakukan refresh saja mungkin dengan cara disable enable. Di sini ya, PWP disable enable. Oke, kita tunggu sampai running terlebih dahulu. Nah, oke, sudah running dan di sini IP-nya juga sudah berubah ya. Oke, langsung saja saya akan konfigurasi routingnya di menu routing USPF. Di sini saya untuk akan melakukan basic configuration ya, yaitu menggunakan area backbone saja. Kita tinggal pertikan network, lalu kita bisa lihat di sini untuk IP root kita tinggal masukkan di sini ya, DSD address-nya. Jadi misal di sini ada ada IP 172.16.1.2.1.4 itu kita tinggal masukkan saja. Oke, untuk pertama di sini saya masukkan yang 172. Ini yang mengarah ke customer 1 dan 2 dulu ya. 16 1.3 untuk areanya backbone. Lalu saya tambahkan lagi 172 16 1.4, areanya juga sama backbone. Lalu untuk IP yang ini 10 sama 20 ini tidak perlu ya, karena ini merupakan IP dari ISP. Dan saya akan menambahkan IP yang terkoneksi melalui tunnel. Di sini sepertinya salah saya memasukkan konfigurasinya. Harusnya IP sendiri yang dimasukkan, bukan IP dari bukan IP dari lawan ya, Mas. Karena di sini kita mengenalkan IP kita ke jaringan luar gitu ya. Sepertinya seperti itu. Coba kita masukkan saja. Oke, IP 10 12 1.2. Oke, lalu di sini kita hapus saja 1, lalu kita rubah 1. Oke, selanjutnya untuk custom di router cabangnya kita juga bikin USPF. Kita pergi ke network, lalu kita add. Di sini karena terdapat 2 IP ya untuk routingnya, jadi saya masukkan untuk tunnelnya terlebih dahulu yaitu 10 12 1.1 areanya backbone. Lalu untuk namanya kliennya 192 168 10.0/24 areanya backbone. Kita lihat terlebih dahulu pada menu routing IP routes. Oke, masih belum tertambah ya. Coba kita lihat di sini. IP routes. Oke, sama. Coba kali ini saya isikan di sini ya. Oke, misalnya di sini 1. Oh iya, karena kita menggunakan IP point to point, mungkin kita harus mengisikan IP network dari lawan seperti ini. Oke, kita coba ya. 1. Oke, kita lihat. Oke, masih belum berhasil routingnya. Kita cek terlebih dahulu. Nah, itu seperti sudah ada berhasil ya. Untuk di kantor 1 sudah mendapatkan alokasi IP, mendapatkan informasi routing ya dari IP kantor cabang itu, yaitu 10 12 1.2 dan ini 192.168.10.0 merupakan IP dari klien. Kita coba cek terlebih dahulu. Di sini masih, di sini juga sudah mendapatkan. Oke. Jadi kita bentar di router sini. Nah, di sini jadi kita tambahkan saja 1.3 dan 1.4 untuk IP customer 1 dan customer 2. Oke.
Selanjutnya saya akan melakukan routing di customer 1 dan customer 2. Di routing SPF. Oke. Oh, di network ya. Ya. Network, lalu kita tambahkan 172.16.1.1 backbone dan di customer 2. Oke. Di sini routing SPF network plus lalu 172.16 sama yang 1.1 caranya backbone. Jika kita lihat apakah sudah mendapatkan informasi routing Anti-routes coba. oke, karena ini mungkin masih melakukan apa itu Proses. Nah, di sini sudah tertambah ya untuk informasi routingnya. Oke, ini untuk kantor pusat dan kantor cabang sudah terhubung. Selanjutnya untuk konfigurasi limitasi bandwidth akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai limitasi menggunakan Q3, yang dimana ini salah satu limitasi yang ada di Mikrotik. Jika kita lihat pada Q3 di sini, kita menu Q lalu kita 3 di sini. Nah, di sini kita bisa menambahkan add. Nah, Q3 ini sangat berbeda dengan Simple Queue, yang dimana Simple Queue kita bisa melakukan manajemen target, traffic upload dan downloadnya secara langsung. Jika pada Q3 ini sangat berbeda sekali. Di Q3 kita harus memisahkan traffic upload dan download, yaitu dengan menggunakan IP firewall mangle. Dan di sini kita perlu yang namanya paket map. Sebelumnya saya akan buat terlebih dahulu. Kita buat menunya ada di IP firewall, lalu di sini ada tab mangle. Nah, di sini saya ingin menambahkan dulu. Bentar, saya mau coba cek. Di sini saya ingin melimit C1, C2 dan nanti saya akan melakukan konfigurasi yang terpisah pada K2. Nah, saya lanjutkan. Di sini untuk hal yang akan saya buat yaitu adalah MAC connection. Nah, saya ini mau menangkap paket-paket dari router C1 dan C2. Untuk chain saya pilih forward. Lalu di sini untuk actionnya saya pilih MAC connection. Dan short address saya isikan dari C1 dan C2. Jadi nanti untuk MAC connectionnya saya bikin 2 ya. Mungkin bisa menggunakan address list ya. Oh ya, kita bisa menggunakan address list secara agar tidak banyak rule. Nah, di sini sebelumnya address list lalu kita add. Sini kita namai saja list limitasi. Untuk addressnya yaitu 172.16.1.3 sampai 172.16.1.4. Nah, ini adalah IP yang didapatkan. Ini kurang titik. Oke. Ya sudah, kita oke saja. Kita lanjutkan pada konfigurasi mangle-nya tadi. Kita add untuk chain-nya forward, lalu ke advance, lalu short address list, pilih list limitasi. Jika sudah, action kita pilih MAC connection dan kita namai di sini ialah Upload ya untuk versi itu. oh iya, upload. Buat kita apply dan kita oke. Saya mau coba jadikan satu aja karena di sini IP-nya sudah terdapat dalam address list. Upload dan download. Oke, lalu selanjutnya saya buat paket MAC. Di sini paket MAC untuk chain yaitu sama forward. Lalu di sini untuk connection MAC-nya saya pilih upload dan download. Di sini action kita pilih MAC paket. Di sini saya berikan nama paket C1 dan C2. Ya sudah, kita apply dan kita oke. Nah, di sini sudah terbuat
Selanjutnya kita menuju ke Q3. Di sini saya mau buat parentnya terlebih dahulu. Jadi untuk membuat limitasi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di sini untuk name kita harus sesuai, parent ini untuk download. Seperti yang saya katakan tadi, untuk Q3 ini sangat berbeda dengan simbol Q, maka untuk trafficnya kita bedakan. Untuk parent kita pilih global saja. Untuk max limit kita berikan 2 mega. Kita tidak perlu menambahkan limit add karena pada inner queue yang hanya terbaca hanyalah max limit. Kita oke, lalu selanjutnya buat parent untuk upload. Untuk parentnya di sini interface-nya pilih global. Lalu untuk max limit sama 2 mega. Lalu kita oke. Nah, selanjutnya kita membuat childnya. Jadi kita membuat hierarki namanya di sini. Untuk namanya di sini saya mau C1 upload. Untuk parent kita pilihkan parent upload, dan paket maxnya kita pilih paket C1 dan C2 tadi. Untuk max limit berikan 2 mega, lalu untuk limit add kita berikan 2 mega. Kita oke, lalu saya buat untuk yang C2 juga. C2 upload. Sepertinya ini tidak perlu karena kita sudah menambahkan address list ya tadi. Tinggal buat child yang downloadnya saja. Oh ya. Oke, lalu di sini saya klik add C download. Di sini untuk paket max pilih paket C1 dan D2. Untuk max limit 2M dan limit 1M. Nah, untuk parentnya jangan lupa. Untuk parent kita pilih yang parent download. Nah, di sini sudah terbuat secara hierarki. Untuk selanjutnya saya mau mengkonfigurasi manajemen pada K2. Ini sudah terbuat, ini routingnya sudah berjalan juga. Nah, sama hal yang akan saya lakukan yaitu membuat mengelnya terlebih dahulu untuk menangkap paket-paketnya. Di sini kita tidak perlu membuat address list seperti tadi yang IP-nya point to point karena di sini kita menggunakan traffic. Jadi langsung saja untuk yang pertama chain saya mau pilih pre-routing. Untuk source address saya isikan 192.168. Untuk IP-nya tadi diberikan 10.0/24. Lalu untuk action saya pilih MAC connection. Saya pilih paket connection client ini, apply dan kita oke. Nah, selanjutnya saya mau buat untuk MAC paketnya. Sini untuk jaringan pre-routing. Di sini kita main in interface saja. Nah, karena kita menggunakan pre-routing, kita di sini menggunakan in interface. Nah, di sini saya akan melakukan klasifikasi berdasarkan paket upload dan download. Untuk kita memilihnya, kita harus lihat dulu untuk paketnya itu datang dari mana. Semisal kita ingin melimitasi paket upload, tentunya paket tersebut akan datang dari klien. Maka dari itu, untuk in interface saya pilih bridge LAN karena interface ini yang mengarah ke klien, otomatis paket akan melewati interface ini. Selanjutnya untuk action saya pilih MAC paket. Di sini untuk password-nya saya hilangkan saja. Lalu di sini berikan upload, paket upload. Jadi saya buat
K2 untuk paklet dan upload sangat berbeda dengan K1 tadi yang menggunakan chain forward. Chain forward kita tidak perlu pusing-pusing untuk memikirkan in interface. Sebenarnya juga bisa, namun jika ingin terlihat simple dan tidak ingin mangelnya terlihat banyak, kita bisa menggunakan seperti ini. Lalu untuk selanjutnya di sini pada K2 saya juga buat map paket untuk paket downloadnya. Di sini rerouting juga sama. Untuk connection mark saya pilih connection client. Bentar, sepertinya di sini tadi saya juga ada lupa. Oh ya, di sini juga jangan lupa ya connection client. Jika sudah, kita menuju ke sini lagi. Nah, ini kan saya mau buat paket download, maka dari itu kita lihat dulu untuk paket download tentunya kita datang dari internet. Maka dari itu in interface saya pilih header 1. Di sini mark paket, passwordnya saya hilangkan, dan new paket marknya di sini saya pilih download, paket download. Kita apply dan kita oke. Sangat berbeda. Jadi kita harus bisa memikirkan dan menggambarkan nih bagaimana paket tersebut bisa datang dan agar bisa termarking juga menggunakan mangle. Maka dari itu kita harus benar-benar bisa melihat alurnya atau flowchartnya. Selanjutnya menuju ke Q3. Di sini saya add, saya buat parentnya terlebih dahulu, parent download. Sama di sini max limitnya 2M. Tidak perlu limit add ya, karena ini adalah inner queue, dan limit add di sini hanya diperlukan kepada leave queue. Apply oke, dan buat juga untuk parent leave parent, maaf Pak, upload max limitnya sama yaitu 2M, dan juga apply dan oke. Selanjutnya klik add. Di sini saya buat client upload. Untuk parentnya jangan lupa parent upload juga. Untuk paket max saya isikan yang paket upload. Nah, jadi paket-paket tadi kita kan sudah buat sebagai koneksinya, kita tangkap menggunakan mark connection. Jadi rule mangle tersebut ini hanya akan kita berikan pada klien-kliennya saja. Jadi untuk parent-parent seperti ini kita tidak memerlukan paket mark. Paket mark tersebut hanya akan digunakan kepada leave queue-nya saja. Jika sudah, sama 2M 1M. Lalu karena tentunya tadi ada banyak klien, untuk dari kantor cabang ini queue tab-nya saya pilih PCI upload default. Ini untuk upload, apply oke. Lalu untuk klien download kita namai dulu klien download. Di sini untuk parent kita arahkan parent download. Paket marknya jangan lupa paket download juga. Di sini max limitnya 2M, limit 1M 1 mega. Lalu queue tab-nya yaitu PCI download ini. Jika sudah, apply dan kita oke. Nah, untuk konfigurasi limitasi Q3 pada MikroTik seperti ini. Jadi sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.